Jamaah yang berbahagia, dicintai, disayangi dan diberi tamu Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah bacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah At-Tariq, di mana di situ Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafat yakhruju min baini sulbi wal tara'ib." Kalau dibahasakan dalam bahasa kita, artinya adalah hendaklah manusia itu memikirkan, memperhatikan, mempelajari dia itu dijadikan dari apa. Nah, jadi Allah di sini menuntut kita supaya kita memperhatikan, mempelajari dan mentelaah kita ini terbuat dari apa. Nah, di situ Allah pun menjawab bahwa kita itu dijadikan oleh Allah dari air sulbi, dari air mani yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk yang kita pancarkan ke dalam rahim istri kita saat itu. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad berbicaranya begitu. Tapi kalau sekarang tidak. Para ahli kedokteran yang mengambil air tadi, dimasukkan ke dalam botol, dibawa ke laboratorium, dilihat dengan mikroskop. Ternyata 1 sendok makan air tadi berisi 3 juta ekor lebih makhluk yang disebut dengan spermatozoa atau hewan sperma. Nah, kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Itulah yang kita pancarkan ke dalam rahim perempuan atau istri kita di saat itu. Nah, perlu kita ketahui, saat itu spermatozoa atau cikal bakal tubuh kita, dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim istri kita. Sementara waktu itu roh belum ditiupkan. Nah, itu sebabnya kenapa Allah katakan, hendaklah kamu itu mempelajari, memikirkan, loh kok bisa begitu? Jadi ini kewajiban kita semua, kok bisa begitu? Maka timbul pertanyaan, siapakah dianya yang hidup pada tubuh mungil tadi, sementara roh belum ditiupkan? Dijawab oleh Allah, itulah yang bernama jiwa atau nafs atau manusia. Nah, bertanya lagi kita, kalau dia adalah jiwa, dia adalah nafs, dia adalah manusia, terbuat dari apa dianya? Kalau kita tidak mungkin tahu, kalau tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah membuka sebuah hadis. Seketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dijawab oleh Nabi, "Karena anasir angin." Ingat, anasir angin, bukan angin. Itu sudah memberi segala rongga pada kita. Nama anasir itu adalah roh rehan. Satu. Yang kedua, "Ya Rasulullah,
Mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh Nabi, karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Itu anasir air, bukan air. Yang kedua, yang ketiga, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Kata Nabi, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Yang keempat, mengapa timbul syaitan? Dia oleh Nabi, karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Ternyata manusia tadi, nafs tadi, insan tadi terbuat dari 4 anasir: angin, air, tanah, api. Dia sudah hidup di dalam tubuh kita seketika roh belum masuk. Yang jadi masalah adalah kita tidak kenal dengan yang 4 ini, padahal dia ada di tubuh kita. Dialah yang paling mendominasi di tubuh kita. Dikatakan oleh Nabi, anasir angin itu sifatnya pantang kelintasan loh. Kalau dia melihat orang kaya, orang sukses, orang pintar, orang cerdas dan sukses, dia tidak suka. Timbul iri dengkinya. Itu sering kita rasakan itu. Itulah perwujudan anasir angin yang terasa pada diri kita. Kemudian anasir air, pantang kerendahan. Bawaan itu mau tinggi saja, mau hebat saja, orang lain rendah. Dialah yang paling pintar, dia yang paling suci, macam-macam. Itu salah satu diantaranya adalah anasir air tadi. Itu dikatakan Nabi begitu. Kemudian dikatakan lagi, ada lagi namanya anasir tanah, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih mengambil hak orang juga. Dan yang keempat, anasir api, dia pantang tersinggung, tidak mau kalah. Itulah 4 sosok, 4 jiwa ada dalam tubuh kita. Semua sifatnya tidak ada yang bagus, siapapun dia. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Nah, 4 sifat inilah kalau disatukan, dia muncul menjadi 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, natama, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14, muncul 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Itu ada di tubuh kita semuanya. Diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul. Tapi kita tidak mau mempelajari itu. Padahal itulah yang paling mendominasi dalam hidup kita sehari-hari. Makanya seketika tubuh itu berusia 4 bulan 10 hari, maka Allah utus utusan ke dalamnya. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 151. Coba lihat di situ. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkum ya'lamukumul kitab. Sebagaimana kata Allah, kami utus dalam dirimu itu rasul. Ada rasul dalam diri kita, diutus dia. Kapan terjadinya utusan itu? Seketika tubuh berusia 4 bulan 10 hari. Apa kerjanya? Mengajarkan kita tentang kitab dan hikmah. Apa kerjanya? Mensucikan diri kita. Apa kerjanya? Mengajarkan kita yang tidak tahu menjadi tahu. Rasul yang diutus itulah yang disebut dengan roh. Maka di surah As-Sajdah dijelaskan lagi, sumasawahu wa nafakhu fihi miruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika batang tubuhmu itu sudah sempurna, dalam kandungan makmu aku tiupkan roh, aku utus roh. Nah, dengan roh itulah kamu punya telinga belum bisa dengar, akhirnya bisa mendengar. Kamu punya mata belum bisa melihat, akhirnya bisa melihat. Kamu punya hati belum bisa merasa, akhirnya bisa merasa. Ya, roh itu semuanya, utusan itu semuanya. Nah, ini tidak kita ketahui. Kita mau benci kepada orang, kita ikuti. Mau iri dengki, kita ikuti. Mau marah-marah, kita ikuti. Mau dendam, menyiksa, menzalimi, kita ikuti. Padahal itu adalah sifat manusia, sifat insan, bukan sifat kita. Kenapa dikatakan bukan sifat kita? Kita itu yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah utusan tadi, itulah roh tadi, itulah dia yang bertugas untuk memperbaiki yang 4 tadi. Ini memang kajian tua, saudara. Tapi kalau tidak kita buka sekali-kali, kapan kita membuka tabir itu? Makanya kalau kita dengar ustaz
teman kita, saudara kita berceramah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Bagaimana beriman kepada Allah? Bagaimana percaya kepada Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Apanya yang mau dipercayai? Tidak ada. Ternyata Allah sendiri yang berkata melalui Rasulnya. Ada pada kitab Al-Baqarah ayat 41. Lihat di situ. Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirun bi. Berimanlah kamu, percayalah kamu kepada yang aku turunkan ada pada kamu. Itulah ruh tadi. Dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memimpin, mengarahkan kita kepada kebaikan. Perhatikanlah seketika kita tidak bermaksiat. Apa yang terjadi? Timbul ragu-ragu, timbul takut. Ada suara dalam bentuk rasa. Jangan kau buat, jangan kau lakukan. Itu bukan milikmu loh. Itu terjadi pada kita. Tapi kita tidak peduli. Kita tidak mau merasakan itu. Kita abaikan dia. Apa kita sadari ketika kita mengabaikan dia? Sama dengan mengabaikan Allah. Allah itu tidak mungkin ngomong langsung kepada kita. Tidak. Tidak mungkin dia berkata langsung kepada kita. Tidak. Tidak mungkin dia mencontohkan langsung kepada kita. Tidak. Tetapi Allah bersuara, berkata melalui roh tadi ada dalam dada kita. Perhatikanlah rasa itu. Itulah guna kita sholat 5 waktu. Untuk menjernihkan daripada sinyal-sinyal kita. Agar bisa kita dengarkan suara itu. Kata itu. Mudah-mudahan kita jadi orang baik. Maka dikatakan wa aminu bima azaltu fikum musaddiqan lima ma'akum. Percayalah kamu kepada dia yang kuturunkan ada pada kamu. Kerja dia memperbaiki perangai kamu. Kamu yang mana? Kamu yang penanasir tadi. Kamu yang manusia tadi. Kamu yang insan tadi. Itu yang perbaikinya. Wala takunu al kafirun bi. Janganlah kamu menjadi orang pertama kali mendustakan dia. Kenapa yang pertama kali? Karena dia yang paling dekat dengan yang 4 anasir tadi. Dia ada pada tubuh kita yang semata. Itu kadang-kadang kalau kita angkat kaji tasawuf, orang mengatakan itu sesat, itu salah. Padahal inilah kaji Nabi Muhammad. Dari Adam sampai Nabi Muhammad kajinya itu loh. Tapi itu sudah dilupakan oleh orang akhir zaman. Akhirnya apa terjadi? Kita tidak tahu siapa diri kita, mana diri kita. Tidak tahu. Yang bersuara, yang berkata, yang bergerak ini siapa? Kita katakan kita yang mana? Tidak tahu juga kita menjelaskan. Kalau kita sudah tidak tahu diri, bagaimana kita membawa diri? Makanya kita sering keliru, salah dan sesat. Akhirnya kita banyak berbuat kerusakan. Kenapa? Karena kita tidak mau menggali kejadian Allah Rasul yang ada pada kitab Quran.